Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan netizen semua, hari ini ketemu kita dalam Tribun Forum bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Sudah hadir tamu istimewa nih, sangat istimewa. Mungkin pernah dengar yang namanya Mr. Lockdown ya, Mr. Lockdown yang kemarin viral. Nah ini orangnya sudah di sebelah saya. Assalamualaikum. Bapak Wali Kota Tegal, Bapak Edion. Dan hadir juga bersama saya Jakarta, Elkana Lewerisa. Beliau adalah Head of Public Relation Enesis Group. Grup ini Halo. sebuah perusahaan multinasional yang produknya pasti banyak kita kenal. Hari ini kita akan ngobrol. Saya panggilnya ya masih lockdown. Tema geliat pariwisata masa new normal. Kenapa Tegal? Karena tahu Tegal belakangan kalau boleh kita sebut di era COVID ini banyak disebut-sebut dan cukup viral karena langkah-langkah yang cukup kontroversial dari wali kotanya sehingga menarik teman kepada. Mungkin kita bisa mengawali, Mas Dedi bisa kita pemaparan dulu kondisi Tegal ini sekarang ini seperti apa ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan redaksi Tribun Jateng, Bapak Erwin Ardian, dan juga yang saya hormati, saya banggakan Ibu Elkana Lewerisa, Head of Public Relation Enesis Group yang ada di Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih tentunya pada siang hari ini saya diundang Tribun Jateng sebagai narasumber. Sebagai narasumber yang pertama ini penanganan COVID-19, yang kedua ini tentunya di dalam pemulihan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata di masa new normal. Baik, saya akan menyampaikan yang pertama, ini tentunya syukur alhamdulillah kondisi di Kota Tegal ini sekarang alhamdulillah posisi sekarang masih seperti kemarin kita zero COVID-19, kita menjadi wilayah zona hijau yang positif Corona 19 ini sudah tidak ada. Yang kedua PDP juga sudah tidak ada, ODP juga sudah tidak ada. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua ya, keberhasilan kita semua. Kan semata-mata ini karena kepemimpinan wali kota saja, saya didukung seluruh jajaran Forkopimda dan juga gugus tugas, tenaga medis yang tentunya giat untuk melaksanakan menjalankan tugas ini tentunya dengan baik, dengan sosialisasi protokol kesehatan dan juga penanganan yang serius ya, yang serius dibantu TNI Polri, selalu menjalankan, operasi ya, operasi penegakan disiplin mendukung protokol kesehatan. Yang pertama kita dimulai dari 30 Maret ya, kita melaksanakan lokal lockdown sebelum pemerintah memutuskan adanya pembatasan sosial berskala besar. Kita melaksanakan lokal lockdown atau isolasi wilayah, kemudian setengah
bulan berikutnya alhamdulillah kita disetujui ya oleh Kementerian Kesehatan diberikan izin untuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk di Kota Tegal. Kita melaksanakan mungkin yang pertama kali dan juga diberikan izin ya satu-satunya di Jawa Tengah untuk PSBB. Kita melaksanakan PSBB ini selama kurang lebih 1 bulan atau 2 kali PSBB. Alhamdulillah selama 2 kali PSBB ini memang di Kota Tegal ini agak fenomenal, kita mungkin lain daripada yang lain ya. Iya, Di iya. sini kita kita memasang pemblokiran jalan. Di seluruh kota kita memakai MCB beton dan juga kita mematikan seluruh lampu ya, di seluruh jalan sampai di taman, ruang publik, kita semuanya dimatikan semua. Sehingga pergerakan orang atau pergerakan manusia ini tidak berkeliaran atau keluar dari rumah. Sehingga membuat masyarakat Kota Tegal itu ada di dalam rumah dan membuat malas orang luar kota untuk datang di Kota Tegal. Karena di Kota Tegal di seluruh ruas jalan kita pasang beton ya, MCB beton dengan mematikan lampu. Sehingga Iya. beranggapan di situ tidak merasa nyaman. Sehingga orang tidak banyak berkumpul di ruang publik. Jadi saya berpikir bahwa penanganan virus corona ini kita lawan dengan virus psikologi. Sehingga masyarakat malas datang ke Kota Tegal dan orang Kota Tegal itu malas untuk keluar rumah. Karena menganggap di setiap jalan ada beton, di jalan-jalan juga lampunya gelap, sehingga ini memang aman. Dan juga mengurangi cek ya, Iya. mengurangi gesekan antara petugas gugus tugas ya, TNI Polri dengan Satpol PP, Betul, kita betul. kita dengan adanya pembetonan di jalan-jalan, itu sehingga masyarakat ini mengurangi gesekan dengan petugas ya. Contohnya, kita sudah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat bagi yang contohnya mau melaksanakan hajatan ya, melaksanakan hiburan atau keramaian di lingkungan. Kita semuanya sudah saya kasih tahu. Akan tetapi bahwa masyarakat tidak semuanya masyarakat itu kesadarannya tinggi untuk memahami untuk membatalkan. Nah, di samping itu ada masyarakat menyebarkan undangan Oh, ya untuk hajatan. nggak jadi ya? Itu memang awalnya ada yang jadi, ada yang tidak. Ya, Iya. dengan sendirinya ya, dengan sendirinya itu nanti susah untuk datang apa namanya ke tempat kondangan karena tempat parkirnya itu jauh, ibunya juga pakai high heel-nya tinggi, malas jalan jauh berkilo-kilo. Terus di samping itu juga kita komunikasi dengan PLN agar kegiatan-kegiatan apapun itu kita matikan sehingga Iya, iya. memerlukan genset. Gensetnya pun masuknya juga susah. Ini kilas yang selanjutnya bahwa kita zona hijau, kita sekarang sudah mengizinkan untuk objek pariwisata ya, Buka lagi ya, Pak, ya? ya. Objek pariwisata kita dimulai dari bulan kemarin, 1 bulan kemarin. Tapi 1 bulan kemarin kita hanya khusus orang yang ber-KTP Kota Tegal, Oh, ya, lokal ya? lokal ya. Lokal, oke. Tapi untuk 1 Juli ini kita, eee, sudah memperbolehkan orang, dari luar kota untuk datang, Iya, iya. tetapi tetap melaksanakan protokol Baik, kesehatan, Mas mungkin Dedi. gitu ya. Ya artinya, di saat-saat awal terbukti memang waktu yang sangat krusial ya, waktu krusial ketika Tegal dengan cepat menerapkan lockdown, sekarang hasilnya sudah hijau. Benar, kembali lagi gitu, lockdown Mas Dedion, Wali Kota Tegal dan Mbak
grup. Tadi Mister Lockdown sudah menceritakan nih gimana sih, Tegal ini sudah hijau, di saat daerah lain masih bingung nih sekolahnya kapan dan mana aktivitas sosial, kita sudah melewati. Kita kan Tegal tadi sudah dijelaskan cepat sekali bereaksi. Bahkan sekarang sudah mulai menatap ke tadi kalau saya ngobrol di awal, cerita soal sekolah akan buka lagi dan sektor wisata juga sudah siap mau bergerak gitu kan. Ini gimana nanti Pak rencananya nih, Pak ini? Baik, untuk di Kota Tegal kita memang kemarin sudah mulai ya, bahkan kita, new normal ya, new normal ini, yang pertama ya. Memang kita penanganan ini selain penanganan serius, COVID-19, selain itu pun harus seiring sejalan juga untuk pemulihan ekonomi ya. Karena new normal ini memang bagi yang sudah zero COVID-19, sudah zona hijau, ini penting harus pemulihan ekonomi ya. New normal itu harus normal kesehatannya ya, normal Dompetnya, ekonominya, dan juga normal situasi dan kondisinya ya. ya. Ini karena harus bisa menghidupkan juga para pelaku usaha. Selain itu untuk apa namanya, untuk gugus tugas ya, kita gugus tugas rencana tanggal 30 Juli ya, kita sudah mau membubarkan untuk Loh, gugus tugas udah ya. bubar beneran, Pak? Iya, ini 30 ini akhir 30 Juli ini nanti ya, Oh, ya ya ya. kita, eee, kita berencana untuk membubarkan gugus tugas ya. Kita membubarkan gugus tugas karena apa, kita melihat dari awal kalau memang sudah, 1 bulan setengah atau 2 bulan setengah kita sudah tidak ada yang positif COVID, 19 dan juga sudah tidak ada, zero juga ya, zero PDP juga, zero ODP juga. Kita 30 Juli kita sudah, berencana untuk membubarkan gugus tugas ya COVID-19. Dan juga akan tetapi bahwa kita akan mengangkat ya, jadi kenapa, gugus tugas kita bubarkan, yang pertama kita sudah tidak lagi yang tadi saya sampaikan, sudah zero ya, zero itu Mhm, COVID-19, zero PDP, zero ODP, semuanya sudah semua ya. mhm. Baru kita membubarkan gugus tugas. Ini memang kita tanggal 30 Juli ini kenapa kita bubarkan, agar semua, semua gugus tugas ya, saya selaku gugus tugas dan juga seluruh wakil dan anggotanya ini kan juga dari unsur Forkopimda ya, Mmm, dan juga kita juga dari unsur seluruh kepala dinas, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tegal. Agar apa? Agar kita sudah mulai ya, mulai fokus terhadap, birokrasi pemerintah agar berjalan dengan normal. Kalau tidak dibubarkan-bubarkan, nanti kita akan terganggu ya, terganggu untuk infrastruktur pembangunan. Untuk kegiatannya kita akan terganggu. Makanya kita membubarkan, akan tetapi bahwa, saya akan mengangkat relawan mandiri ya. oh gantinya ya? Penggantinya, Penggantinya. tapi saya hanya satu keterwakilan dari unsur, pemerintah Kota Tegal adalah wakil wali kota saja. Oh, Yang oke. lain ini keterwakilan dari seluruh ormas, organisasi kemasyarakatan pemuda OKP, Mmm, remaja, organisasi profesi, dan juga nanti ada keterwakilan dari seluruh perusahaan-perusahaan ya, dan juga dari perbankan. Kita iya hanya iya. keterwakilan satu-satu semua dari perusahaan. Jadi ini adalah relawan mandiri COVID-19 non biaya APBD Oh, wah ya. ini nanti kayaknya bakalan heboh lagi nih, Tegal mungkin yang pertama nih yang membubarkan gugus tugas nih Mas Dedi. Iya, Oke, Tribuners menarik kan, sangat menarik. Jangan lupa kalau ada yang mau bertanya, kita live streaming di Facebook tribunjateng.com dan IG tribunjateng.com. Kita ikuti dulu jeda yang berikut ini. Lawan virus udara, hisap plosa eukaliptus alami, mengandung siniol. Nafas lega, otak segar.
Virus loyo, Plosa Eukaliptus. Baik, Tribuners, kita kembali lagi bersama Wali Kota Tegal. Ini ada pertanyaan dari netizen nih untuk Mas Dedi. Ini tadi kan sudah kita awali pariwisata mau dibuka, tapi kita harus tetap hati-hati gitu. Ini strateginya gimana nih Tegal nih? Baik, ini di Kota Tegal untuk untuk pariwisata ya. Ini memang yang tadi saya sampaikan protokol kesehatan itu harus ada. Kita di pintu masuk ya, di pintu masuk objek wisata, kita sudah mempersiapkan untuk tenaga medis ya, tenaga medis, untuk mempersiapkan ya. Yang pertama adalah, termogan untuk mengecek, suhu tubuh ya. Yang kedua, kita mempersiapkan chamber disinfektan. Ini chamber disinfektan ini adalah, bilik ya, bilik atau box untuk disinfektan untuk juga di situ agar, masyarakat yang masuk ini tentunya kita bisa menyemprot ya, agar kita menjaga barangkali ada carrier ya yang akan nanti, para pengunjung untuk datang. Jadi sekali lagi protokol kesehatan memang kita lalui. Di samping itu bahwa kita ya, kita tetap ini ada pemantauan ya dari tim ya, agar nanti masyarakat yang lagi berkunjung ini harus, tetap memakai masker ya, memakai masker sehingga juga, tetap menjaga ketertiban umum ya. Jadi jangan sampai ketika semuanya pakai masker, ada yang tidak memakai masker, ini juga menjadi, mengganggu ketertiban umum. Selain itu bahwa di objek wisata di Pantai Alam Indah, ini kita juga memang lagi menggalakkan untuk destinasi wisata atau wisata unggulan untuk di Kota Tegal. Kita kita menambahkan, venue baru ya, venue baru, jadi tidak usah ke mana, ke Anyer contohnya, tidak usah ke Bali, kita sudah ada Cukup ini. di Tegal saja Ya, ya. tetap di Tegal. Kita sudah mempunyai, parasailing ya, parasailing Oh, boat ya, baru itu ya, Pak? baru ya. Terus ada kasur layang, Hmm. ada donat boot, ada banana boot ya, Nah, dan juga kita ini lagi menata untuk lantai ngapung ya. Lantai ngapung itu gimana itu, Pak? bukan dermaga apung Heeh. ya. Itu ada lantai ngapung ya, lebarnya ini nanti nyampe panjangnya sampai 150 ke laut. Jadi Hmm. kita bisa berjalan-jalan di atas air Weh, tanpa harus tenggelam berapa ya. meter lebarnya? Ini lebarnya kurang lebih 20 meter ya, tapi panjangnya Oh, 150 meter, jadi wah, sampai ke ujung laut. Sehingga iya iya iya. ini banyak, wisatawan yang ingin mencoba di situ. Selain itu kita ada jet ski ya, Jet jet ski. ski. Ini bagi masyarakat yang suka motoran di air, kita juga Hmm. ada jet ski. Selain itu bahwa di kita ini lagi memperbaiki, kita mempunyai, karang jeruk ya. Karang jeruk itu, bagi masyarakat atau pengunjung yang suka menyelam, kita dari, bibir pantai, ini kurang lebih ini sampai ke laut ya, selama 5 kilo ya, 5 kilo. 5 kilo atau 30 menit. Kita di situ ada karang jeruk yang kedalamannya itu hanya 2 meter, tapi memang di situ banyak ikannya, ada karang yang indah untuk menyelam, di Diving. situ diving ya, untuk kita berenang di situ itu relatif aman ya, karena Iya. memang kedalamannya saja itu 2 meter. Selain itu 2 meter itu, setengah meternya itu karang-karang itu ya. Jadi, Hmm. tidak tenggelam ya. Jadi di situ Ikannya tempat juga banyak ya? ikannya banyak. Di situ yang indah lagi kalau pas sore itu ada, sunset ya, Hmm. itu jam 5:30 itu kalau kita di Karangjeruk, pas jam 6 kurangnya sedikit atau sudah gelap, itu ada ribuan ya, Uh, ribuan itu ikan neon yang nyala itu. oh ya? Jadi ini juga untuk relaksasi Oh pikiran iya ya, iya. untuk refreshing di situ agar rileks. Ini nanti
saya akan siapkan untuk perahu ya. Kita akan bikin perahu, 10 perahu yang akrilik. Jadi, Tembus pandang. perahu ini tembus pandang ya, bukan bukan yang pakai kayu terus di bawahnya Betul. ada kacanya saja, bukan. Kita semuanya itu sampai tempat duduknya, sampai perahunya itu akrilik. Sehingga kita ada wisata kalau sore, Hmm. jam 3 sore kita mengajak wisatawan datang ke Karangjeruk ya, nanti sambil mancing, melihat sunset, dan juga nanti setelah mau pulang, kita menunggu waktu agar ikannya keluar. Jadi ikan keluar itu jam tengah 6 sore Hmm. ya, sampai malam itu. Wah, Nah, itu menarik ini, belum ini ada kayaknya nih. kayak ikan apa, ikan fosfor ya, Heeh, atau heeh. ikan neon ya. Hmm. Ini di situ kita setiap hari itu kita kasih makan. Jadi sudah ikan fosfor ini atau neon ini sudah terbiasa. Sehingga nanti kalau sudah sore kita enggak usah harus giring lagi. Ketika ada orang itu taunya mesti kita ngasih makan. Sehingga bisa juga untuk rekreasi di situ. Mungkin itu aja. Menarik tuh Mas, saya nanti pengen lihat tuh, kayak apa sih kita sore-sore lihat ik sunset sama ikan neon. Kalau sunset mungkin ada tempat lain ya, ikan neon mungkin yang agak jarang ini. Ini ada satu lagi buat Mas Dedi, rupanya yang nanya banyak ini. Eee, Gimana caranya tadi kan bilang ada protokol kesehatan, kan kuncinya di masyarakat. Sementara di banyak daerah, banyak masyarakat yang masih ngeyel gitu loh. Ini di Tegal sekarang udah hijau, ini gimana caranya meredam yang seperti Baik, bahwa di Kota Tegal ya, asli Kota Tegal ini sangat mendukung pemerintah Kota Tegal ya. Warga masyarakat kita ajak, kita rangkul sebagai mitra kita. Bahkan di Kota Tegal banyak masyarakat ya, masyarakat yang apa namanya, secara sukarela, swadaya ya, ketika jalan-jalan di pantai, mereka merelakan membagikan masker. oh Jadi gitu ya? jadi mereka inisiatif bahwa nanti kalau ada masyarakat sebelum ditegur petugas pun, jadi Mas mungkin secara ekonomi mampu, Mmm, mereka karena lihat bahwa Kota Tegal menjadi ikon, terus mhm, takut nanti tidak bisa menjaga, nanti ditakutkan ada gelombang kedua, mhm, makanya dengan inisiatif pakai masker, kan bawa cadangan 10, mmm, ketika ketemu di objek wisata itu dikasihkan ya. mmm, Bahkan, dari masyarakat ya, bersama TNI Polri ya, ini setiap malam ya, contohnya malam Sabtu dan malam Minggu, kita semuanya operasi oh di iya, alun-alun. Jadi keliling kita ya? keliling, kita operasi di alun-alun, kita memakai apa, pengeras suara, Mhm, barangkali ada yang tidak tidak pakai masker, kita bagikan masker ya. mhm, mhm, Bahkan mereka sudah mengerti ketika konsekuensinya apa di Kota Tegal kalau tidak pakai masker, mereka harus, apa, bisa menghafal Pancasila ya, 1 sampai 5 ya. hukumannya ya? Iya, terus menyanyikan Indonesia Raya ya, Indonesia Raya. Bahkan nih yang ekstrim lagi, ketika, ditawari menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak remaja itu bilang, "Saya sangat bisa, Heeh. akan tetapi takut dianggap suaranya fales, daripada dibilang suaranya fales, yang saya heran milih push up loh, padahal saya tidak tidak menghendaki itu sampai yang fisik-fisik itu, tapi dianya minta sendiri itu, ya. Jadi daripada dibilangin fales, nanti ada apa, YouTuber atau Heeh, ini, heeh, apa, yang ngeliput, mhm, jadi mhm, mereka itu minta hukuman sendiri, iya. iya, iya, eee, baik, terima kasih sekali, cukup cukup menarik ya tadi perbincangan kita Iya, mengenai geliat wisata di kota yang sekarang lagi booming ya, lagi viral di Tegal. Mudah-mudahan, apa tadi yang disampaikan Mister Lockdown atau Mas Dedi ini bisa bisa dicontoh oleh iya. daerah lain sehingga semua wilayah di Jawa Tengah maupun di Indonesia bisa tempatnya hijau semua gitu. Mungkin ada pesan-pesan, Mas Dedi untuk, teman-teman maupun di Tegal atau di Jateng atau di seluruh Indonesia? Saya berharap bahwa
pemerintah ya, kabupaten kota, saya berharap ini juga harus, satu persepsi ya, bahwa lebih baik ini penanganan yang serius ya. Seperti ini contoh saja di Kota Tegal. Kita memang terlihat, begitu ketat. Saya menganggap 1 bulan ini membunuh ekonomi para pelaku usaha. Iya, iya. Tapi lebih baik mati ekonomi 1 bulan, Mhm. tapi cepat daripada berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh Mhm, ya, mhm. dan juga ekonominya terganggu. Iya, iya. Makanya saya inisiatif dari awal lebih baik saya memblokir semua, kita fokus ya mematikan lampu sampai memakai MCB beton, ini 1 bulan kita dianggap membunuh ekonomi enggak apa-apa. Yang terpenting adalah 1 bulan saja. Tapi di bulan berikutnya kita harus segera ketika zona hijau, zero COVID-19 harus cepat memulihkan ekonomi. Bahkan saya, atas nama wali kota mengirimi surat ke kementerian, dirjen, seluruh OPD atau dinas seluruh Indonesia, Mhm, seluruh sekwan, sekretaris mhm, dewan mhm. ya, DPR provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia bahwa kita membuka, tempat ya barangkali ada yang mau kunjungan kerja atau bintek atau Mhm. studi banding untuk di Kota Tegal. Alhamdulillah Siap ya, Tegal ya? ini sudah berbagai daerah, dewan seluruh Indonesia dari mana saja sudah datang ke Kota Tegal. Sehingga Mmm. ini ada multi efeknya, Iya, ekonomi iya. hidup, hotel rame, rumah makan rame, untuk sentra oleh-oleh ini rame, Rame. semuanya rame ya, perekonomian di Kota Tegal itu rame. Jadi semuanya itu akhirnya ekonomi itu hidup ya. Oh itu ya. Baik, mudah-mudahan, Ya, eee, Tegal bisa menjadi contoh ya ya, bagaimana sebuah daerah ya, cepat mengambil reaksi, ya, cepat bertindak, dan sekarang terlihat hasilnya, ya, kelihatan. iya, Terima kasih sekali, iya, Mas Didion. Mbak iya, Elkana, terima kasih. iya, Sebelum saya tutup, kita Tribun Jateng ada kenang-kenangan nih buat Mas Dedi yang saya serahkan. Ini boleh dibuka Mas, boleh dibuka. Ya buka. Ya ini, karikatur dari Tribun Jateng untuk Mas Dedi, atau sekarang ngetren dengan sebutan Mister Lockdown. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya juga untuk Kota Tegal, Jateng, dan Indonesia. Eee, Sekali lagi terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan, terima kasih Mas Gideon, sangat menginspirasi. Mbak Elkana juga terima kasih atas waktunya. Tribuners, demikian, sampai ketemu lagi di Tribun Forum berikutnya dengan narasumber yang menarik dan dengan topik yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.